Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, mohon izin memperkenalkan diri. Nama Rino Azaki, kelas T8A. Nomor absen 9 dengan NIT 59221121218380. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya dengan judul Optimalisasi Plant Maintenance System pada sistem pendingin mesin bantu dalam meningkatkan keandalan dan keselamatan. Makalah ini membahas pentingnya sistem perawatan terencana dalam menjaga performa mesin bantu serta dampak terhadap keselamatan operasional kapal. Kemudian yang kedua, latar belakang. Dalam pengoperasian kapal, permesinan merupakan komponen vital yang menentukan kelancaran dan keselamatan pelayaran. Salah satu sistem penting adalah sistem pendingin bantu yang berfungsi menjaga suhu kerja mesin agar tetap dalam batas normal. Tanpa sistem pendingin yang optimal, mesin dapat mengalami overheating yang berpotensi menyebabkan kerusakan mesin secara serius, bahkan kegagalan total sistem permesinan. Manajemen perawatan permesinan kapal menjadi aspek yang sangat penting dalam menjaga keandalan mesin dan keselamatan operasional kapal. Perawatan yang tidak terencana atau tidak terstruktur dapat meningkatkan resiko kerusakan mendadak yang berdampak pada terganggunya operasional kapal. Oleh karena itu, diperlukannya suatu sistem perawatan yang sistematis dan terencana, yaitu Plant Maintenance System. Plant Maintenance System sendiri merupakan metode perawatan yang dilakukan secara terjadwal berdasarkan waktu operasi atau kondisi tertentu dari suatu permesinan. Plant Management System sendiri bertujuan untuk memastikan bahwa setiap komponen mesin, termasuk sistem pendingin mesin bantu, selalu berada dalam kondisi optimal dengan penerapan PMS atau Plant Maintenance System. Kegiatan perawatan tidak lagi bersifat reaktif, melainkan preventif dan prediktif. Kemudian, tujuan perawatan. Perawatan permesinan kapal memiliki beberapa tujuan utama, yaitu menjaga mesin tetap beroperasi normal, kemudian mencegah kerusakan mendadak saat pelayaran, kemudian menghemat biaya operasional, mengurangi risiko downtime, memperpanjang umur mesin kapal, meningkatkan keselamatan kapal, kemudian menjamin kelancaran pelayaran dan memastikan kinerja optimal dari permesinan. Dengan perawatan yang baik, operasional dapat berjalan lebih aman dan efisien. Kemudian berikutnya rumusan masalah. Dalam makalah ini, saya memberikan 3 rumusan masalah utama, yaitu yang pertama, bagaimana sistem perawatan yang diterapkan saat ini, kemudian apa penyebab kerusakan pada sistem pendingin mesin bantu, kemudian solusi perawatan apa yang tepat untuk mencegah kerusakan permesinan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sistem perawatan serta memberikan solusi untuk meningkatkan keandalan permesinan bantu. Kemudian,
Tujuan penulisan. Yang pertama untuk memahami sistem maintenance yang diterapkan di kapal, khususnya Plant Maintenance System atau PMS, dan bagaimana penerapannya dalam menjaga keandalan mesin bantu. Kemudian menganalisis masalah yang terjadi pada sistem pendingin mesin bantu kapal, serta memberikan solusi dan rekomendasi perbaikan yang tepat untuk meningkatkan keandalan sistem permesinan. Kemudian selanjutnya pengertian maintenance. Maintenance adalah kegiatan sistematis untuk menjaga mesin dan peralatan kapal secara tetap beroperasi dengan kondisi normal dan optimal, bukan sekedar perbaikan setelah rusak. Maintenance mencakup pencegahan kerusakan melalui perawatan berkala dan pemeriksaan rutin. Dalam konteks kapal, maintenance menjadi sangat kritis karena kegagalan mesin di tengah laut dapat membahayakan keselamatan awak kapal dan muatan kapal, dan sehingga dapat menghambat beroperasinya kapal saat melakukan pelayaran. Kemudian jenis perawatan. Terdapat beberapa jenis perawatan, yaitu corrective maintenance, preventive maintenance, predictive maintenance, dan planned maintenance system itu sendiri. Masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. Namun, PMS merupakan sistem yang paling terstruktur karena menggabungkan perencanaan dan pengendalian, terutama pengendalian perawatan. Untuk yang pertama, yaitu corrective maintenance, yaitu perbaikan yang dilakukan setelah terjadi kerusakan pada mesin atau peralatan kapal. Yang kedua, preventive maintenance, atau yaitu perawatan berkala terjadwal untuk mencegah kerusakan sebelum terjadinya kerusakan permesinan atau peralatan kapal. Untuk yang keempat, ketiga, yaitu predictive maintenance, yaitu perawatan berdasarkan kondisi aktual alat atau permesinan di kapal melalui monitoring dan analisis data. Kemudian plant maintenance system itu sendiri, yaitu sistem perawatan terencana yang menggabungkan pendekatan terbaik untuk hasil optimal. Kemudian penjelasan plant maintenance system. Plant maintenance system adalah perawatan mesin yang dilakukan secara terjadwal berdasarkan jam kerja atau waktu tertentu. Jadi, penjadwalan dan pencatatan dari plant maintenance system adalah sistem perawatan yang dijadwalkan berdasarkan jam kerja mesin atau biasa disebut running hours. Setiap aktivitas perawatan dicatat secara sistematis, meliputi tanggal pelaksanaan, jenis pekerjaan, suku cadang yang diganti, kemudian kondisi komponen. Pencatatan ini menjadi database penting untuk analisis keandalan mesin dan peralatan berikutnya. Kemudian untuk keunggulan plant maintenance system sendiri, yaitu sistem ini secara signifikan mengurangi kerusakan mendadak karena semua komponen dipantau dan dirawat sebelum mencapai titik kritis atau kerusakan. Pengendalian biaya operasional menjadi lebih baik karena
Perbaikan darurat yang mahal dapat dihindari sebelum itu terjadi. Kemudian dokumentasi lengkap karena mudah diaudit dan perencanaan anggaran. Karena yang pasti plan maintenance system itu selalu mengecek setiap jadwal dan permesinan yang ada. Kemudian reliability mesin kapal. Reliability atau mesin kapal adalah kemampuan mesin untuk bekerja secara konsisten tanpa gangguan selama periode waktu tertentu. Semakin baik sistem maintenance yang diterapkan, semakin tinggi pula tingkat reliability mesin kapal. Faktor utama yang mempengaruhi reliability mesin kapal yaitu meliputi kualitas perawatan berkala, kondisi kerja operasional, serta kompetensi operator dalam mengoperasikan dan memantau mesin. Ketiga faktor ini saling berkaitan erat antara satu dengan yang lain. Kemudian, sistem pendingin mesin bantu. Dalam kapal terdapat berbagai sistem yang harus dirawat. Salah satunya yaitu sistem pendingin mesin bantu. Yang pertama yaitu sistem air tawar atau pendingin internal. Air tawar bersirkulasi di dalam mesin untuk menyerap panas langsung dari komponen mesin. Sistem ini tertutup dan mencegah korosi dan endapan garam pada bagian internal mesin bantu kapal. Kemudian sistem air laut atau pendingin eksternal. Air laut digunakan sebagai media pendingin eksternal yang menyerap panas dari sistem air tawar melalui heat exchanger. Air laut kemudian dibuang kembali ke laut setelah melakukan proses pertukaran panas dengan air tawar selesai. Semua sistem ini harus dikelola dengan PMS atau Plant Maintenance System agar operasional kapal tetap optimal. Lalu ada komponen sistem pendingin. Sistem pendingin ada beberapa komponen, yaitu yang pertama ada komponen pompa, komponen vital yang berfungsi untuk mengalirkan air pendingin ke seluruh sistem mesin secara kontinu. Kemudian heat exchanger yang menukarkan panas dari air tawar mesin ke air laut untuk mendinginkan sistem. Kemudian termostat, alat ukur otomatis yang menjaga suhu mesin tetap pada kisaran optimal operasi. Kemudian strainer, yaitu filter penyaring kotoran dan partikel dari air pendingin untuk mencegah penyumbatan terjadi. Kemudian kronologi permasalahan. Pada awal, kondisi mesin bantu dan sistem pendingin beroperasi dengan normal sesuai standar. Semua parameter suhu, tekanan, aliran air pendingin berada dalam batas normal. Tidak ada indikasi gangguan yang terdeteksi. Kemudian, suhu mesin mulai mengalami kenaikan secara perlahan dari kondisi normal. Performa mesin bantu menurun sebagai tanda awal adanya masalah pada sistem pendingin. Indikator suhu menunjukkan peningkatan yang perlu diwaspadai. Indikasi gangguan. Kemudian, ada beberapa indikasi gangguan yang terjadi pada sistem pendingin. Yang pertama, yaitu alarm suhu mesin tinggi, kemudian tekanan air pendingin rendah, lalu aliran air tidak normal atau tersendat, kemudian ada alarm sebagai peringatan dini.
Kemudian penyebab kerusakan. Ada beberapa penyebab kerusakan yang terjadi pada pendingin mesin bantu, yaitu seperti strainer kotor atau tersumbat, heat exchanger berkarat, kerusakan pompa pendingin, korosi pada komponen, kemudian adanya kurang perawatan rutin. Kemudian ada faktor manusia atau human error saat operasi. Kemudian ada pengawasan tidak memadai dan jadwal PMS yang tidak dipatuhi. Kemudian ada analisis sistem perawatan. Evaluasi pelaksanaan PMS menunjukkan bahwa sistem sudah diterapkan namun belum maksimal. Kendala utama meliputi kurangnya disiplin dan konsisten dalam pelaksanaan jadwal perawatan. Monitoring dan pencatatan aktivitas maintenance juga belum memadai. Kesimpulannya, sistem perawatan terencana sudah ada, tetapi implementasi di lapangan belum optimal secara penuh. Kemudian, kesimpulan dan saran. Plan maintenance system itu sangat penting untuk keandalan mesin dan keselamatan kapal. Kerusakan sering terjadi karena perawatan tidak optimal. Saran, jalankan plan maintenance system secara disiplin dan konsisten. Lakukan inspeksi dan pembersihan rutin sistem pendingin, serta tingkatkan kemampuan dan kesadaran SDM terkait maintenance. Mari tingkatkan kualitas perawatan demi penyelamatan dan keselamatan pelayaran. Terima kasih. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.